Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan al-qiraatu wal qari, membaca dan orang yang membaca Al-Qur'an, dikatakan di dalam sabda beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Orang yang berhak untuk menjadi imam, menjadi pemimpin dari sebuah kaum adalah mereka yang paling aqra'uhum, yang paling membaca li kitabillahi ta'ala, terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqra'uhum ini para ulama banyak memberikan definisi. Yang pertama adalah aktsaruhum qira'atan, yaitu yang paling banyak membaca Al-Quran. Kemudian ahsanuhum qira'atan, yang paling bagus bacaannya. Ada juga yang mengartikan afhamuhum ilal Quran, yaitu mereka yang paling faham terhadap Al-Quran. Yang jelas bahwa yang berhak menjadi imam, menjadi pemimpin di dalam hadis ini adalah mereka yang paling dekat dengan kitab Allah, yang paling bagus hubungannya dengan kitabullah, kepada Al-Quran. Kalau di dalam fikih-fikih dijelaskan, hadis ini berbicara tentang al-imamatu fil jama'atis sholat, yaitu imam di dalam konteks jamaah, di dalam sholat fardu, di dalam sholat 5 waktu. Tapi ternyata di dalam satu riwayat, ini bukan hanya di dalam konteks sholat berjamaah saja, tapi di dalam masalah sosial, masalah politik, pengambil kebijakan di dalam masalah politik dan sosial. Bahkan ini diamalkan oleh khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang terkenal dengan keadilannya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, kanal qurra ashabu majlisi Umar wa musyawaratihim kahulan kana au syubbahan. Bahwa orang-orang ahlul qurra, orang-orang yang ahli Al-Quran, itu dijadikan sebagai ashabu majlisi Umar, yaitu sahabat-sahabat majlisnya Umar bin Khattab, wa musyawaratihim, dan rapat-rapat beliau. Dan konteksnya adalah ketika beliau menjadi khalifah yang kedua, menjadi pimpinan umat ketika itu. Orang-orang ahlul qura ini dikatakan kahulan kana au syubbanan. Apakah mereka itu orang-orang yang sudah tua, atau mereka ini adalah orang-orang yang masih muda? Subhanallah. Jadi ini ternyata mereka dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin, bukan hanya di dalam masalah sholat berjamaah 5 waktu, tapi di dalam urusan sosial, urusan politik dan pemerintahan. Karena itulah, marilah kemudian pada bulan Ramadan ini terus kita galakkan tilawah, tadarus, kemudian kita semangati generasi-generasi kita untuk terus punya kedekatan yang baik, yang kuat dengan Al-Quran. Karena insya Allah mereka inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kelak di negara yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka kalau kemudian kelak para pemimpinnya, para pejabatnya, pengambil kebijakannya, para politisinya, para ekonomnya, mereka dekat dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan situasi dan kondisi negara kita ini kembali sebagaimana kejayaan pada masa Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, yang terkenal dengan pemimpin yang adil, yang kemudian bisa menjadikan Islam ini menyebar bahkan keluar dari Jazirah Arab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.